Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Kalau mau tahu kenapa harus nonton Garis Waktu ya, Garis Waktu itu punya momen yang feel good, relatable factor yang kita kalau mau nonton. Saya nggak pernah melihat bahwa film harus menyampaikan sebuah pesan khusus sih. Adegan apa sih yang paling sulit? Adegan yang paling sulit ya? Wah, apa ya? Mungkin adegan yang paling banyak pada satu konser kali ya. Itu soalnya ada crowd kan, dan kita masih berhati-hati sekali, jadi secara shot, secara adegan nggak benar-benar hati-hati banget eksekusinya gitu. Mas Hanung, Jehan sebagai sutradara ada semua di tempat itu memantau semua bisa terjadi dengan lebih lancar dan aman. Persiapan mempelajari lagunya, liriknya, tapi kembali lagi yang paling penting adalah bagaimana kemudian menyanyikan lagu itu tapi sebagai senandika. Ada kesulitan? Ada kesulitan mungkin? Ada sih, menemukan karakter suaranya aja sih. Karena saya itu bukan cara saya bernyanyi pada umumnya gitu ya. Maksudnya ketika ada lagu yang lain yang pernah mungkin saya terlibat, mungkin pendekatannya berbeda. Kali ini karena lebih jiwanya senandika, lebih free spirit, lebih ya seorang musisi, anak band lah gitu. Jadi saya merasa mungkin boleh ada perbedaan dalam karakter suara. Berapa? Penggarapannya ya tetap dengan protokol kesehatan, kemudian kita syutingnya bubble quarantine, jadi karantina mandiri gitu, artinya semuanya ditempatkan di satu tempat yang sama. Kita komit satu sama lain untuk nggak berpergian kemana-mana, jadi interaksi yang terjadi itu hanya antara kita aja, kru, pemain gitu. Seperti biasa kru dan semua yang bertugas memakai masker gitu, itu tetap sih protokolnya kita jalankan. Cuma memang waktu itu masih lebih ketat ya dibandingkan yang era-era sekarang gitu. Sehingga memang jam syutingnya pun jam 9 malam tuh udah dikasih peringatan untuk berhenti gitu. Maksudnya udah dikasih warning lah. Jadi memang syutingnya juga syuting sehat. Kita nggak pernah syuting sampai pagi. Sebenarnya syuting udah lama ya, bulan Januari tahun 2020. Itu kami proses pembuatannya. Jadi udah setahun yang lalu. Persis tahun yang lalu. Berapa lamanya? Hampir sekitar 2 minggu lebih, kurang lebih. Sampai persiapan sebulanan lah ya di Jogja. Ya agak terlihat agak berbeda gitu ya, menyesuaikan aja sih sebenarnya kalau look. Karena saya selalu senang kan bermain-main dengan look gitu ya. Mungkin ini salah satu look yang saya belum pernah present di film-film lainnya gitu. Jadi ya memang itu betul permintaan dari sutradara juga, menginginkan untuk lebih messy, lebih berantakan, lebih dalam tanda kutip lebih out-outan dikit lah gitu, nggak terlalu rapih banget atau apa gitu ya. Udah itu yang dilakukan dan menyenangkan sih, bisa bernyanyi 3 lagu tapi sesuai kebutuhan film gitu. Dika adalah seorang musisi. Dia adalah seorang musisi yang masih berusaha untuk bisa mencapai apa yang dicita-citakan sebenarnya. Jadi dia penyanyi yang nyanyi di kafe, di mana di kafe itu juga dia bekerja bersama temannya gitu. Orang yang masih struggling dengan kehidupannya, yang masih berusaha untuk bisa maju dengan apa yang dia miliki, dengan karir musiknya dan lain-lain, tapi bukan perkara gampang. Itu adalah senandika. Apakah ada perubahan? Garis Waktu bercerita tentang seorang musisi yang kemudian melakukan tambatan hati lah bisa dikatakan gitu ya, tapi harus menempuh satu kendala tentang jarak, waktu. Jadi film ini banyak berbicara tentang jarak, berbicara tentang waktu, berbicara tentang perasaan, berbicara mengenai bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kerangka itu sih. Ini cerita yang sederhana, tapi memang diambil inspired by karyanya Firsa Besari, yang saya sendiri adalah kembarnya juga gitu ya. Saya suka karya-karyanya, sehingga itu salah satu alasan kenapa saya juga mau juga terlibat di produksi ini karena itu.
peran karakternya sendiri. Kalau mau tahu kenapa harus nonton Garis Waktu ya, Garis Waktu itu punya momen yang feel good, relatable factor. Yang kita kalau mau nonton film tuh pengen ada relatable factor, kayak masa pacaran, masa orang jatuh cinta. Contohnya adegan minum kopi ini aja bikin saya pengen minum kopi. Jadi lebih ke relatable factor yang ada di film Garis Waktu. And kalau kita mau rasa feel good, nonton Garis Waktu. Syutingnya hanya di Jogja. Jihan sudah garap Makam Coming, jadi saya nggak ragukan, apalagi Jihan dengan dapur ya, ada Handong sebagai co-producer kami, jadi saya udah tahu tepat lah. Dan yang penting saya selalu percaya skripnya udah bagus. Kalau Benny Setiawan nulis itu tuh udah bagi saya jaminan mutu dari segi kualitas, dari segi film itu udah sesuatu yang aman gitu loh. Saya tahu punya market sendiri, he knows lah how to write a good script. Itu kelebihan Benny Setiawan. Jadi dengan situasi kombinasi ada Benny, ada Handong, ada Jian, saya tahu film ini aman gitu loh. Jadi apalagi didukung oleh pemain-pemain yang top. Target berapa penonton, saya nggak ada target, atau ngomong saya nggak bisa nebak sekarang berapa, karena situasinya juga apa ya, situasinya juga ini apa, zaman sekarang kita nggak tahu setelah krisis. Kukira tahu rumah dapat 2 juta, Makum dapat 1,760. Jadi kita nggak bisa tahu, film ini bisa aja diterima. Dan yang penting bagi saya filmnya bagus, itu saya jamin. Kalau nggak, MD juga saya nggak mungkin mau rilis di bioskop. Jadi saya lihat mudah-mudahan ini jadi keyakinan penonton lah terhadap film nasional, dan ngomong penontonnya amin lah, mudah-mudahan sukses sebesar-besarnya. Kenapa Reza? Pertanyaan saya kenapa tidak? Kalau Reza jujur selalu jadi pilihan saya, pilihan aktor yang selalu saya mau ada, pasti itu nomor 1. Ya jelas perannya harus sesuai. Rata-rata Reza di peran apa sih nggak cocok, dan kalau udah urusan sama Reza udah pasti, why not, he's a brilliant actor. Dan Anya comeback, saya lihat cocok dengan tokoh ini. Anya Michelle Judith juga setelah Makam Coming kerja sama yang di dapur, saya pikir pas nih ya, calonnya pas, candidate tepat. Jadi saya lihat ceritanya, mukanya dari segi casting tepat, dan juga waktu kami milih Anya Reza itu tuh belum ada strategi layangan putus. Jadi ini sebelum layangan putus, dan setelah layangan putus Anya jadi pelakon. Dan di sini juga ya, saya nggak mau cerita banyak, tapi kurang lebih ada mirip-miripan deh, yang strategi yang tepat dari MD. Jadi blessing in disguise, dan ya jadi casting yang tepat. Dan Reza tertantang karena dia harus nyanyi juga. Dia nggak mau lip sync, dia mau nyanyi, dan suaranya bagus. Why not? Lagu-lagunya dari Firsa Besari punya yang hit gitu. Jadi saya kira kombinasi yang tepat lah saya dapat. Dengan biarpun cepat bukan berarti jelek ya. Saya buru-buru kami lakukan ini semuanya. Skripnya udah ada, ya udah ready dari beberapa bulan. Akhirnya waktu kita putuskan mau syuting, wah gerak cepet, gercep tuh gitu. Untuk ya kalau tahu lah di tengah pandemi ini kami berani syuting aja itu udah bagus ya. Saya ulang lagi. Jalan-jalan. Chemistry mungkin. Ini hanya sebuah film, Pak. Jadi ya rasanya saya bingung. Gitu sih. Ini ya, ambil euforia layangan putus sih pasti ya. Siapa yang nggak pengen nonton Reza sama Anya ya? Siapa yang nggak pengen nonton Mas Aris sama Lydia ya? Jadi ini ada sisi apa, kangen mereka yang di layangan putus dapat di euforia layangan putus, tepat nih bisa dapat dari Garis Waktu. Dan strateginya saya percaya lagi nggak ada film bagus ya, kita ke bioskop film bagus tuh dari 10
satu, belum tentu sebulan kita dapat film bagus. Nggak ada film nasional yang bagus. Iya, MD beranikan diri, hasilnya mau apa kita lihat aja. Menurut saya, memang nggak mudah dengan kapasitas 50%, karena nggak ada film bagus. Saya bisa dapat 2-3 layar nanti per bioskop. Jadi itu balik lagi. Saya merasa saya udah mulai nyaman keluar. Saya berani sekarang. Jadi mungkin sudah waktunya kita lebih menghidupkan ekonomi Indonesia lah. Dari saya kalau film meledak itu kan film Indonesia bangkit lagi, penting lah, kita butuh. Dan saya lihat tanggal bagus relatif. Saya percaya ini bisa tanggal bagus. Hari Senin libur, tanggal 28, hari Kamis tanggal 2 juga libur. Jadi strategi yang tepat. Oke. Terima kasih teman-teman semua udah datang. Jangan lupa saksikan film Garis Waktu tanggal 24 Februari 2022 di bioskop terdekat dan bioskop kesayangan. Thank you. Thank you.